Ya, lagi-lagi kolter miring selalu menghantui dalam dunia otomotif permotoran. Lihat. Nah. Kurang kelihatan jelas, bentar. Nah. Kelihatan banget kan? Dari sini tebel sampai sana jadi tipis. Ini motor Honda Beat, kata yang punya baru dipakai selama 3 bulan, yang pakai istrinya cewek. Otomatis cewek jarang main gaspol. Beda kalau yang pakai laki. Banyak gaspol, otomatis gak sampai 3 bulan terjadi pistonnya macet atau ngejim. Bagi para mekanik, khususnya teman-teman semua yang hobi otomotif, itu pastikan itu harus mencari tukang kolter yang benar-benar berpengalaman, karena di sini itu fatal sekali. Harga piston tidak seperti harga lombok, cabai, bawang yang tiap hari selalu beli, setiap hari selalu dimasak, karena ini habisnya cukup lumayan banyak. Hati-hati dalam memilih sistem kolter, karena mesin yang ada di Indonesia itu kolterannya itu sama semua rata-rata. Posisi bloknya ada di bawah meja, tidak di atas meja. Jadi untuk mencari titik tengahnya, titik senter pusatnya, ini tuh agak kebingungan, agak kesulitan. Makanya bagi teman-teman itu harus pintar-pintar ya cara mengakali tukang kolternya. Tukang kolter itu kalau yang bagus, dia selalu punya yang namanya dial burgek. Itu dipakai untuk finishing honing. Tapi kalau untuk kolter itu rata-rata pada memakai peeling tukangnya ya. Kalau tukangnya lagi mood, hasilnya tidak bagus, hasilnya akan terjadi miring. Tapi kalau pas tukangnya lagi bagus, bisa center. Ini kalau diukur ketebalan itu selisih. Bentar, saya ukur ketebalannya. Dua setengah. Ini agak tabel. Tiga mili. 3 mili dan 2,5 selisih paling tidak itu setengah mili atau 50 mikro. Jadi misalkan ini 100 oversize 100. Ini kalau untuk membetulkan itu bisa mungkin 175, itu baru bisa normal, karena ini akan hilang setengah mili. Jadinya udah menjadi lubang oversize 150. Kalau ini dijadikan 200, itu pasti bisa posisi bisa memang benar-benar sembuh atau posisi tengah. Karena ini pakai jangka sorong itu tidak begitu kelihatan. Mungkin kalau kita pakai dial itu akan kelihatan, karena ini masih standar, belum pernah kena shock ulang atau overbore. Maksudnya liternya ini masih standar, jadi kita masih bisa membetulkan. Oke. Tapi dalam kasus ini itu udah dibelikan piston sama yang punya oversize 150. Tadinya ini oversize 100. Hilang tidak kira-kira? Tapi kalau menurutku ini tidak hilang, karena ini selisih setengah mili. Otomatis ini untuk mencari titik center tengah itu baru ketemu oversize 150, karena selisih setengah mili ya. Baru ketemu oversize 150. Setelah ketemu oversize 150 untuk kita kolter ulang,
paling tidak harus pakai oversize 175 atau 200. Nah ini baru sembuh. Tapi untuk memastikan lebih jelasnya, kita cek dulu aja di mesin bubut. 0 0 0. Kalau dicek pakai dial ada hampir 30 mikro. 30 mikro pul piringi. Belang ora kena bubut. Kemakan pisau bubut. Tidak kemakan pisau bubut. Oke, pembubutan sudah selesai. Ini tadi adalah cara membotolkan kolter yang miring. Karena apa? Kalau di mesin kolter itu kita tidak bisa 100% membetulkan. Dikarenakan mesin kolter itu tidak ada dialnya rata-rata yang tersebar di Indonesia. Mesin kolternya itu harus menggunakan feeling. Jadi untuk membetulkan kolter miring itu harus dengan cara dibubut seperti ini. Kalau kita datang ke kolter terus dibetulkan sekalian, itu bullshit banget. Mesin kolter yang ada di Indonesia tersebar kebanyakan tuh ya kolter motor itu ya warnanya merah itu. Posisi blok ada di bawah meja, tidak langsung terkena pisaunya, jadi terhalang meja. Terus mesin kolternya tidak dilengkapi dengan namanya dial gig, dial indikator. Jadi tentu saja masih menggunakan feeling. Meskipun ini selisih 30 mikro ya, mendekati 30 mikro, itu paling tidak itu kalau piston itu udah naik jadi 25, katakanlah dari standar ke 25. Nah untuk menghilangkannya harus pakai piston oversize 50 seperti itu. Ada lagi kasus pengkolteran. Kalau ini adalah salah kolter, mungkin ada juga yang kolternya udah bener, tapi proses finishingnya atau honingnya itu tidak rata. Ada, saya kasih contoh ya. Aduh, silindernya malah udah dikerjakan mas. Ya enggak apa-apalah, tadinya ini mau saya buat contoh, malah ini udah dikerjakan sama rekan saya. Ya pada intinya begini, ini beda ya, ini oversize 100, beda sama yang tadi itu 150, itu masih dikerjakan. Pada intinya ini kasus yang ini motor dipakai terjadi berasap, disebabkan karena kolteran juga. Kolterannya kok kenapa bisa kolterannya juga? Karena bagian atas, bagian pantat sama bagian atas itu tidak rata. Tidak rata ada dua fase. Pertama kolterannya, kedua sistem honingnya atau polesnya. Kalau kolternya, pertama mungkin masalah pisau potong. Pisau potong itu tidak tajam, tidak diasah ulang sama tukang kolternya. Itu juga mengakibatkan masalah seperti contoh motor ini, tapi ini udah di kolter, ya udah nggak apa-apalah, kita jelaskan saja. Pokoknya bagian sini pisau memakan pertama kali di sini, ces.
itu masih tajam, tapi ketika sampai sana pisau terjadi ketumpulan. Jadi dalam linter ini terjadi kerucut. Seperti ini. Terus masuk poles, dioning. Udah jadi kasihkan sama mekanik. Itu juga faktor kesalahan. Terus ada lagi sistem honing. Honing juga sistemnya sama. Amplasnya di sini tajam sampai bawah, tidak begitu tajam. Karena mekanik tidak menggunakan dial bore gauge, jadinya susah. Karena dial bore gauge itu penting ya bagi para tukang coulter. Apabila teman-teman itu datang ke bengkel coulter tidak memakai dial bore gauge, tinggalkan saja. Itu saran saya. Oke, sekiranya video ini bisa membantu. Ini adalah video keluhan bagi para mekanik motor yang sering ganti piston baru dan mengalami banyak masalah. Sekiranya saya tidak baik cakap, video saya akhiri, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam.